dari Pekanbaru pergi ke Medan, ya. Dari Medan mau pergi ke Padang. Di perjalanan tertidur. Bangun-bangun, oh udah tiba di Rantau Prapat. Mananya apa? Kalau jalan berlobang tuh sama tuh Pekanbaru sama Medan tuh, banyak jalan berlobang. Kemudian ketika perjalanan tidur lagi, tidur bangun-bangun, apa orang gonceng sama anjing? Oh, lah tiba di kampung mas ya. Jadi menandakan kampung awak pak, di mana orang bergonceng juanjiang tuh kampung awak tuh. Tadi betul sangka orang bergonceng juanjiang. Di Pariaman dulu enggak? Di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi jangan tanya oleh, ya. Di Payakumbuh, jangan tanya. Coba saya lihat di Rantau Prapat, Padang Sedempuan, Sipiro, Kota Nopan, Tarutung, Balige, Porsea, Danau Toba, Karo, Brastagi, Tapanuli, ada enggak orang bergonceng juanjiang? Enggak ada orang Batak Kristen bergonceng sama anjing, enggak ada. Di Minangkabau yang banyak orang bergonceng sama anjing. Jangan marah, itu fakta. Betul nggak Pak? Saya lahir besar di Medan ini Pak, Bu. Sekolah di Sipiro, Kiai Haji Dahlan, pesantren Muhammadiyah di Sipiro saya. Lewat Siantar, nggak ketemu orang bergonceng sama anjing. Lewat Tarutung, nggak ada orang bergonceng sama anjing. Gereja ya banyak, tapi yang gonceng sama anjing nggak ada. Masuk Balige, Porsea, Sipiro, Sedempuan, Kota Nopan, nggak ketemu. Masuk Raupanti, Bonjo, dari Pasaman tuh Pak, dah nampak orang bergonceng sama anjing tuh. Jadi kalau menanduan kampung awak, kalau Pak pulang kampung, nampak orang bergonceng anjing tuh kampung awak tuh. Nggak ada mau menengah kaji tentang Al-Quran, habis waktu urusan dunia, duduk mau tota di jalan, duduk mau tota di lapau, sibuk main chip, main handphone, sibuk jalan sana, jalan sini, nggak ada waktu menengah kaji. Kalau tanya sibuk, mana tiba? Sibuk nak menantu je. Main futsal sanggui, memancing ikan sanggup, pai ke lawi mencari ikan sanggui, pai ke gunung sanggup. Sampai bernyanyinya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Gunung tak tangguang didakinya gunung, lawi di seberanginya, surau tak taloknya masuk. Aduh. Terutama pasar kok Pak, pasar. Kok ini pasar bawah namanya Pak? Hah? Ingat Pak? Ada doa khusus ketika kita mau masuk pasar. Kenapa? Pasar itu tempat banyaknya setan. Coba lihat ketika azan berkumandang yang di pasar, berapa banyak yang datang ke surau? Berapa banyak yang datang ke surau? Oh Pak, kami ke surau, kami menggalih. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, umroh haji, di Makkah sana ada orang menggalih enggak? Ada orang menggalih enggak? Ketika azan berkumandang, bah orang menggalih itu tutup kadainya, tutup kadai orang menggalih itu makanya berkah nagari orang kokonda. Awak Islam 7 keturunan, orang Minang di pasar ada musaji, berkumandang azan, bara banyak yang tiba ke musaji. Cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Uni ajo bana solat ni rajina solat tu caliat tu supia tu kayu ndak jual je rajina solat tu gari tu ustaz tua kayu ndak jual caliat tu ajo sebelah tua solat seminggu sekalinya bampok menang taruhnya je batu koyo berang Allah tentu dakinya stroke alun tibo mangasunya lagi bako menangnya bampoknya bini batu ganti je sana itu dia enggak sembayangnya tuh dia. Bisa lihat. Saya lihat leh. Pai baburu talo bagonceng juanjiang soto juanjiang. Coba saya lihat. Yang bagonceng-gonceng juanjiang tuh coba saya di Pekanbaru tuh, orang mah tuh. Orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, orang Minang.
Atul kenapa ngecek nak? Hah? Betul nak? Betul nak? Jadi mohon maaf Pak. Apa Pak ada pernah tinggal di Medan tak? Jadi kalau Pak pergi ke Medan dari Pekanbaru naik misalkan bis Putra Pelangi lah misalnya, atau Sempati Star, dari Pekanbaru pergi ke Medan, ya. Dari Medan mau pergi ke Padang, di perjalanan tertidur, bangun-bangun, oh udah tiba di Rantau Prapat. Mananya apa? Kalau jalan berlobang tuh sama tuh Pekanbaru sama Medan tuh, banyak jalan berlobang. Kemudian ketika perjalanan tidur lagi, tidur bangun-bangun, nampak orang gonceng sama anjing. Oh, lah tiba di kampung mas ya. Jadi menandakan kampung awak Pak. Di mana orang bergonceng juanjiang ke kampung awak tuh. Tadi betul sangka orang bergonceng juanjiang. Di Pariaman dulu enggak? Di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi jangan tanya oleh. Ya, di Payakumbuh. Jangan tanya. Coba saya lihat di Rantau Prapat, Padang Sedempuan, Sipiro, Kota Nopan, Tarutung, Balige, Korsea, Danau Toba, Karo, Brastagi, Tapanuli, ada enggak orang bergonceng juanjiang? Enggak ada orang Batak Kristen bergonceng sama anjing, enggak ada. Di Minangkabau yang banyak orang bergonceng sama anjing. Jangan marah. Itu fakta. Betul lah Pak? Saya lahir besar di Medan ini Pak, Bu. Sekolah di Sipiro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesantren Muhammadiyah di Sipiro saya. Lewat Siantar, nggak ketemu orang bergonceng sama anjing. Lewat Tarutung, nggak ada orang bergonceng sama anjing. Gereja ya banyak, tapi yang gonceng sama anjing nggak ada. Masuk Balige, Porsea, Sipiro, Sedempuan, Kota Nopan, nggak ketemu. Masuk Raupanti, Bonjo, dari Pasaman tuh Pak, dah nampak orang bergonceng sama anjing tuh. Jadi kalau menanduan kampung awak, kalau Pak pulang kampung nampak orang bergonceng juanjiang tuh kampung awak tuh. Galak Pak pakai DP. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga orang bergonceng sama anjing Pak, Cano asukunya, orang Minang dah. Oh di Jambi orang bergonceng juanjiang Ustaz, tanya di Jambi tuh, orang mah yang bergonceng juanjiang tuh, orang Minang. Oh di Bengkulu ada Ustaz orang bergonceng juanjiang, tanya di Bengkulu tuh siapa bergonceng juanjiang tuh, orang Minang. Batuan apa? Ma yang Minang Baradai kini, mohon maaf busana yang berang kambo kecil kan membunuh hambo, ya orang-orang Porbi itu kan bunuh lah, kau belah dadaku, ya. Ya. Hanya kena dakwah ini saya dibunuh, lillahi ta'ala, rela saya tunggu itu, mati syahid saya karenanya. Bagaimana mungkin orang Minang hari-harinya hidup juanjiang? Jago lalu keluar juanjiang, maghrib keluar juanjiang, beko mati saya menyumbangkan anjiang. Tolong sadarlah seketir sana ambo, sadarlah Pak Haji anjiang ada aja tuh. Ya Allah Pak Haji anjiang. Di balenyo ka wa ang tusan anjiang juga jiang aja. Para jemaah sekalian, mari kurang Minang, sana ambo, nenek mama, alim ulama, cadek pandai bundukan duang, perangkat nagari, perangkat pemerintahan, mari basamo kita babaliak ke surau. Basamo kita membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah, adai basandi jo sarak basani jo kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Mari sama-sama kita menghidupkan falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu. Rancak ndak? Mari kita hidupkan, jangan sampai dimuncung aja nya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mestinya orang Minang sebelumnya hidup, orang Minang harus belajar Al-Quran dulu. Sebelum orang Minang cerita adai, orang Minang harus mengkaji kitabullah dulu. Orang yang paham kitabullah,
pasti paham jo adek, tapi mohon maaf orang yang paham adek belum tentu paham jo kitabullah. Maka masyarakat muslimin rahmatullahi Allah, di sana ambo di kampung dalam. Pas lo bini ambo memang lahir di Medan, tapi kampungnya Simpang Ampek Togoh, kampung dalam bini ambo. Sukunya Koto, ayahnya Caniago, ya. Samulai gadang besar di Medan sama ambo. Sejak kampung 2009 baru kami tinggal di kampung. Alhamdulillah di Medan kami dapat anak 5, di Pariaman cieknya satu-satunya anak ambo made in Pariaman, Rasul salah bule. Ya. Jadi mohon maaf Pak, bukan ambo banci orang Minangkabau, ndak ambo bangga baaka ba ambo bangga jadi orang Minangkabau, bangga ambo jadi orang Minangkabau. Sebab orang Minangkabau lah yang banyak menebarkan agama Islam di Asia Tenggara ini. Orang Minangkabau yang banyak berjuang mendirikan negara ini, betul enggak? Founding father kita yang awal mendirikan negara Indonesia ini, di antara 10, 8-nya orang Minangkabau Pak. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, ya, Safruddin Perwira Negara. Betul Pak? Ratu-ratu orang Minang Pak Ibu sekalian. Tapi itu dulu. Kini Pak, mari sana ambo, baik yang di surau maupun yang di rumah, baik yang di luar. Mohon maaf, ambo ndak mencari musuh dah. Ambo ndak keluar berang banci-banci ndak. Dek sayang ambo makanya mau ceramah bantu aku. Mohon maaf Pak. Kalau salah wak berang orang tua wak itu tandu apa? Tandu apa Pak? Tandu sayang. Baitulah ambo dek sayang ambo kadun sana ambo. Dari Medan pindah ambo ke Pariaman. Dari Pariaman berdakwah ambo di penjuru Sumatera Barat Ibu sekalian. Dari Damas Raya sampai Air Bangis, pesisir selatan sampai Rawapanti, bahkan sampai ke Padang Sedempuan, rutin ambo berdakwah naik sepeda motor 9 jam. Ya, ke Pekanbaru acok lambo naik sepeda motor Ibu sekalian. Demi dakwah, demi majak orang Minangkabau. Di sana ambo yang mencari di YouTube kok, mohon maaf, bukan ambo cari musuh ndak. Bukan ambo ingin menghinakan orang Minang ndak. Dek sayang ambo, mari di sana ambo babaliak kita ke surau. Sana ambo babaliak kita ke surau. Kita ramikan baliak surau. Ya, di surau lah letak kemuliaan orang Minang. Bukankah dulu kita dengar orang-orang gaya awak lajang-lajang lalu di surau dulu, ya Pak? Makanya di rumah gadang tu ndak ada kamar untuk laki-laki dah. Rumah gadang tu ndak ada kamar untuk laki-laki untuk nak padusinya. Laki-laki di mana loknya? Di surau. Tapi itu dulu. Kini boleh lah di surau. Mudah-mudahan tak ada. Oh, alhamdulillah ya. Ada ya. Kadang ada orang sakit di ladang tidur di masjid atau pengurusnya sakit utak tu sebenarnya, mohon maaf Pak. Ya. Atau alhamdulillah Ustaz Yazid kami ajak remaja-remaja tidur di masjid. Memang Ustaz ambo Ustaz di Siano. Kalau ada apa-apa orang Bukit Tinggi Pak, ambo di Siano Pak. Remaja-remaja Siano ambo ajak lalu di surau. Remaja-remaja yang candu handphone, narkoba, alhamdulillah ambo ajak lalu di surau. 100 lebih Pak lalu di surau setiap malam minggu. Sudah sholat isya, tahsin, tajwid, cek orang, cek meja, cek orang, cek kursi yang susun tu. Tidak pernah sholat, tidak pernah ke surau, aku ajak ke surau, lain nama orang tu. Lalu di surau, kadang namanya anak-anak lah candu di handphone, tidak bisa langsung itu ajak lalu. Kadang masih main handphone juga tu, aku lagi waktu okey, sampai jam 2 balik main handphone, sudah tu simpan handphone. Jam 2 balik, aku ambil tupperware, handphone aku simpan, masukkan ke kamar. Lalu kami di surau jam 3 atau jam 4 sholat tahajud kami. Ya Allah Rabbi, preman-preman yang tidak pernah sholat tu Pak, diajak sholat tahajud meraung-raung menangis meraung-raung Pak. Ternyata apa? Ternyata lembut juga hati preman-preman tu sebenarnya Pak Ibu sekalian. Ambo yakin penjual narkoba, pemakai narkoba yang tidak pernah sholat itu fitrahnya, ambo yakin fitrahnya itu ingin tunduk pada Allah. Yakin ambo. Ya. Bahkan coba lihat orang kafir juga
Kapia 7 keturunan bisa masuk Islam. Masa awak Islam 7 keturunan tak mengerti jojo Islam lain. Masalahnya lain namuah hendak. Ya. Maka alhamdulillah Ustaz kau dapat Ustaz di kampung kau. Ya. Ajak remaja-remaja kau setiap malam minggu lalu di surau. Itu amu buat tu. Bahkan di Siano tu, ya silakan tanya je orang Siano kau. Ambu jagoan preman-preman tu dari rumah ke rumah, ambu jagoan Pak. Alhamdulillah preman-preman tu mau dibajak ke surau. Jadi jangan hanya kita berprasangka aja. Oh preman ini mada tak bisa diajar, kurang aja begini begitu. Kita buruk-burukkan pemuda, tapi tak pernah kita upayakan. Apa upaya kita? Nah, cuman yo kau dapet bapak ibu yang punya harato, bantulah program kau. Ya, sembari anak sholat tahajud, sisihkan harta itu apa? Kok buat kopinya, kok buat tehnya, kok entah untuk nasi gorengnya, entah kok satenya, subuhnya sarapan gratisnya. Dosa mahal sarapannya, cukuplah ketupek kulit tunjangnya cik. Ya, just salah boleh, kan? Insyaallah kalau ada kegiatan tu jangan lupa undang ambo kau. Ya, kalau ada ketupek ikut kulit tunjangnya. Ya, itu bisa. Jadi Pak, ambo ikut pelatihan Masjid Bilioner. PMB, pelatihan Masjid Bilioner. Ada masjid di Pontianak, Pak. Setiap bulan bara infak tak kumpul, Pak. 5 sampai 9 miliar infak setiap bulan terkumpul. 5 sampai 9 miliar tiap bulan tak kumpul infak, Pak. Untuk infak tu jamaah dan jauh rumahnya di Japui Joto. Pak. Dulu awalnya menyalang oto jamaah. Kini Musaji itulah punya 30 oto labiah. 3 diantaranya oto Alphard. 3 diantaranya mobil Alphard untuk menjemput jamaah solat. Bayangkan Pak, jamaah solat naik Alphard. Lah rasul presiden lo naik Alphard tu. Musaji melayani umat. Bukan musaji mengurus mari hari jemaah. Tak bantak tu. Dijapui jamaah subuh habis solat diagih sarapan gratis. Dijapui solat zuhur habis solat diagih makan siang gratis. Dijapui maghrib atau isya habis makan habis solat dia kasih makan malam gratis. Sehari 3 kali makan gratis di masjid. Kok ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba yang dulu tidak tahunya, ingin terbebas dari lilitan hutang, masjid, pengurus masjid yang melunasi hutang jamaahnya. Kok ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya, dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kok ada jamaah tidak ada modal usaha, tidak ada modal biaya untuk menggalih, masjid yang memodalinya. Masjid buka 24 jam, terbuka 24 jam, tidak ada bercuci, tidak ada bergembok. Masjid buka, kamar mandi buka, WC cukup bersih nyaman untuk warga. 24 jam masjid buka. Baik sekalian. Wifi gratis untuk remaja, oke, boleh main handphone, tapi ingat waktu solat. Akhirnya remaja tuh yang pertama awal-awal candu handphone, candu wifi, awal-awal ke masjid, akhirnya apa? Lah berkurangnya wifi itu, rajin ke masjid, jadi remaja masjid sekarang. Masjid tuh berapa remaja masjidnya? 1.500 orang remaja masjid. Yang setiap bulan kerja remaja masjid itu mengutip beras. Masjid Kapal Munzalah itu setiap bulannya menebarkan beras sebanyak 8 ton. 8 ton beras disebar setiap bulannya, dikutip dan disebarkan oleh remaja masjid. Masjid punya penginapan gratis bagi musafir. Sekarang ada pula masjid viral, ada masjid 1 juta pemuda, ada masjid Ismuhu Yahya. Kok ada jamaah takkan tuak panek lalok di surau, diagih bantah. Diagih kasur beli pek tua apa guluang tua. Kok ada jamaah duduk istirahat sebentar kok di dalam maupun di luar. Mohon maaf takut tukang ojek orang Panggaleh istirahat sebentar. Diantan kopi, diantan kue snack. Musaji itu Pak, itu yang musaji namanya tuh.
Kok bantu tu musaji, banyak ketibur tu musaji. Oh, Ustaz niatnya untuk biarlah awal-awal biarlah untuk itu niatnya. Maknanya apa? Untuk melunakkan hati orang tu, menarik hati orang tu sebelum apa? Sebelum orang Kristen memurtadkan saudara-saudara awak. Ingat, kerajuran kapi itu tuh memurtadkan sanak awak. Ya. Fakta pahit, kenyataan pahit hari ini 2005 30 pendeta asli Minangkabau. Tahun 2005 sudah ada pendeta asli Minangkabau. Itu kenyataan pahit bagi awak. Ini masyarakat muslimin rahmatillah. Mari pengurus masjid, perangkat apa namanya, kelurahan, RT, RW, kok memang awak yo agama Islam, mari Pak sama-sama Pak kita ramikan surau Pak, kita ramikan musaji. Tolong Pak RT, Pak RW dukung program. Mari bawa pemuda babaliak ke surau, babaliak ke surau. Enggak sampai selamai Pak. Bimbing pemuda ini untuk senantiasa ke surau. Ya, lunakkan hati para pemuda kita, selamatkan yang sudah kecanduan narkoba, agen narkoba, tolong takutlah kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Kalau memang kita mengaku beragama Islam, maka kembalilah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Baiklah para ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kiranya ini saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, bukan niat hati untuk menghardi, untuk benci, untuk marah, tidak. Hanya saja saya ingin supaya dengan kajian yang seperti begini, hati kita yang selama ini terlena, tersentak sadar Pak Ibu sekalian. Ibarat mohon maaf Pak, di rumah sakit itu Pak, kalau ada orang koma Pak, ada orang koma di rumah sakit, untuk mengejutkannya pakai apa Pak? Pakai listrik itu enggak? Jantung. Supaya Pak, supaya dia sadar lagi. Ah, itulah ya jatah saya, gitu jatah saya. Pengejut jantung yang selama ini jantung kita sudah melemah, jantung kita sudah mau koma, saya kejutkan. Ya. Supaya apa? Supaya hidup jantung itu balik. Supaya hidup hati itu kembali, semangat, sujud, patuh, tunduk kepada Allah. Tunjukkan bahwasanya kita orang Islam, kita sebagai contoh teladan bagi umat yang lain, terutama kita orang Minangkabau, kita menjadi contoh tauladan bagi kaum semuanya di Indonesia ini. Semoga kiranya Allah angkat kemuliaan derajat kita orang Minang dengan kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Disitulah letak kemuliaan kita. Dan salah satu tandanya adalah kita meramaikan masjid. Maka semoga kiranya masjid ini penuh sesak dengan para jamaah. Setelah hari ini, semoga yang mendengar di dalam masjid maupun yang di luar, ya, mencuri-curi dengar, semoga terbuka pintu hatinya, dan kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga kiranya kita senantiasa menjadi muslim yang sejati, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita kembali berkumpul di kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.